Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus panitia penyelenggara dan seluruh jajaran panitia, Bapak Ibu hadirin hadirat Jamaah Tablighul Islamiyah yang insyaallah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur Allah masih memberikan bermacam nikmat kepada kita, baik itu nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniyah. Nikmat lahiriah, alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan sehat jasmani. Bu, dikasih mata masih bisa melihat, alhamdulillah. Dikasih telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah. Dikasih mulut masih bisa ngomong, kebangetan enak ngomong, laki diomongin. Ya, yang harus kita ingat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata besok pada hari kiamat semua nikmat itu akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masih lumayan ya Bu ya. Bu, lumayan daripada kagak. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang lahir, nikmat yang batin, semua besok pada hari kiamat akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Yang oleh Allah dikasih nikmat sehat, bakal ditanya tuh untuk apa kesehatannya. Lain yang ada di depan saya si ini, insya Allah kesehatannya dimanfaatkan untuk ibadah. Oh, kalau kita lihat di seputaran HI ini Bu, insya Allah jangankan masjid musola, masjid musola di seputaran HI ini lihat jamaahnya. Jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar-luar. Subuh jamaahnya keluar, di dalam kosong. Kadang kita prihatin masjid bagus, musola bagus, isinya aki-aki mulu. Aki-aki 3:30 ngidupin speaker kerotok. Atolah, mama ibu wangun, tubuh. Masjid bagus, musola bagus, kalau yang adzan subuh seperti itu, kira-kira jamaahnya tambah banyak apa yang udah bangun tidur lagi? Mudah-mudahan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, ayo yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, yang adzan anak muda, yang imam orang tua. Cakep nggak? Cakep. Karena yang adzan anak muda bagus, suaranya lantang. As-salatu khairum minan naum. Tetangga masjid yang punya anak perawan teriak.
tarik calon mantu. Kalau punya mantu Ustadz berkah. Saya dakwah dari tahun 83, dari masih bujangan sampai anak saya baru 7, Bu. Kenapa lu ketawa? Gue bilang baru 7. Masalah buat lo. Alhamdulillah anak saya baru 7. Yang pertama perempuan, yang kedua Zaki Mubarak, yang ketiga Fadli Rahman, yang keempat laki masih kuliah di Asy-Syafi'iyah, dan yang lain-lainnya. Yang bungsu alhamdulillah perempuan, anak 7, perempuan 2, laki 5. Maaf, bukan promosi, sekedar informasi. Bu, berkah. Alhamdulillah. Nih, apalagi umat Islam. Umat Islam di mana-mana berkah. Dia berada di kota berkah, di desa berkah. Alhamdulillah. Kenapa umat Islam berkah? Karena umat Islam paling rajin ama selamatan. Orang Islam paling kaya ama selamatan. Hampir apa aja selamatan. Dikit-dikit selamatan, betul. Yuk kita hitung yuk. Lahiran, selamatan gunting rambut, ngasih nama, khitanan, perkawinan, nempatin rumah, bongkar rumah, kagak goblok. Ibu udah nyarap belum, Bu? Udah. Saya maunya yang begini aja dulu dah. Nanti yang keras-keras belakangan, ya Pak ya? Ya soalnya bukan apa-apa. Kalau ceramah pertama udah lembek, saya yakin ntar pada ngantuk. Ada yang ngantuk nggak? Kalau udah begini masih ngantuk juga, cepat periksakan diri ke dokter. Mungkin ibu kena penyakit yang disebut cacingan. Terusin. Orang Islam yang adzan anak muda, yang imam bapak-bapak, cakep nggak? Cakep. Apalagi anak muda yang akhlaknya bagus, ilmunya ada, jadi imam, boleh nggak? Boleh. Takbirnya juga mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bu, enak nggak jadi makmum kalau imam bacaannya fasih? Bab kadang-kadang ada imam Pak baca Fatihah, habis tuh Fatihah diacak-acak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Makmum di belakang teriak, "Woi, bertiga sama gua." Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau imam bacaannya fasih, makmumnya juga khusyuk. Lah kalau iya karena berdua, ada satpam mau nyusul sholat belakangan, lah gua kagak diajak dong. Lah satpam balik lagi ngambek, kagak masuk ke masjid. Iya Pak iya, iya Pak iya. Tuh kalau punya mantu Ustadz berkah. Makanya alhamdulillah, yuk yang muda-muda kita hijrah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid mau masuk masjid, yang nggak mau masuk musola masuk ke musola. Jangan masjid bagus, musola bagus, isinya aki-aki mulu. Tuh aki-aki sambil megang mic, ya Allah zikir di masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, selamatin anak-anak kita. Kita ajak hijrah mereka dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju musola, dari rumah menuju majlis taklim. Kita khawatir banyaknya arus globalisasi membuat anak kita terpengaruh dengan arus westernisasi. Mereka terpengaruh dengan kebudayaan barat, betul apa betul? Sekarang nyari anak muda doyan ke majlis taklim udah langka. Lihat malam minggu pengajian ada, betul? Tapi anak muda kita muter sepanjang jalan, motornya Vespa.
Tuh motor Vespa dielas panjang banget. Tuh motor Vespa enggak ada lampunya, cuman suaranya kerotok kerotok kerotok. Yang naikin serem, rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning, tengah ada gergajinya. Pakai celana lepis, tuh celana enggak ada yang bener, bolong semua. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Kalau orang Eropa orangnya bening, dilihatnya resep. Bocah Harapan Indah pakai celana lepis, pakai ikut dibolong-bolongin, udah tahu badan hitam, burik, digaruk ngebul. Lagunya tengik bener. Kadang-kadang pakai anting sebelah, mending emas, kawat jemuran. Nggak boleh ngelihat lampu remeng-remeng, temennya gitar, jreng. Zuzana, Zuzana, I'm crazy loving you. Susana botak palanya. Tawa lo. Ayo hijrah, yang tua masuk masjid, yang muda masuk masjid, pejabat masuk masjid, rakyat masuk masjid, laki masuk masjid, perempuan masuk masjid, yang kaya masuk masjid, yang miskin masuk masjid, penuhi masjid dengan umat Islam. Masjid bagus, isinya kosong. Iya Pak, iya. Orang kalau rajin ibadah, insya Allah tambah berkah. Bu, mau berkah enggak? Berkah bukan berarti banyak. Duit banyak belum tentu berkah. Rumah bagus belum tentu. Kendaraan mewah belum tentu. Mau saya kasih tahu contohnya. Dengerin Pak. Ada artis cantik dari Itali namanya Brice de Bardo. Siapa namanya Bu? Tukang gado-gado. Parah lu ah. Brice de Bardo, tulisannya Brigitte de Bardot. Saya baca Brice de Bardo. Dia artis, bintang film, duitnya banyak, mau apa saja tinggal sebut ada. Tapi kenapa seorang artis berkata, but we cannot have day on the world. Tetapi kita belum tentu bisa hidup bahagia di kolong dunia ini. Padahal artis. Menurut kita yang namanya artis kan pasti bahagia. Oh dia mah artis, duitnya banyak, popularitasnya tinggi, terkenal di mana-mana, pasti bahagia. Maaf, nyatanya ada artis yang nggak bahagia. Sebenarnya apa yang membuat manusia bisa hidup bahagia? Yang pertama adalah karena iman. Siapapun manusianya kalau beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, baik dia tua, dia muda, dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia rakyat, kalau beriman kepada Allah pasti menemukan kebahagiaan. Makanya lihat orang yang beriman, saking bahagianya ketika panggilan iman datang, nih kepala Bu ditaruh di tempat yang paling bawah. Iya Pak, iya. Lihat. Hayya 'alas shalah. Nih kepala ditaruh di tempat yang paling bawah. Padahal kepala posisinya paling tinggi. Kepala posisinya paling atas. Kepala harganya mahal. Kepala modalnya banyak. Tapi karena ada iman, begitu panggilan iman datang, kepala kita taruh di tempat yang paling bawah. Ya Pak, iya. Ibu kalau sujud pala di atas apa di bawah? Pernah ngeliat orang sujud palanya di atas? Bukan orang itu kuntil biang. Paham Bu? Paham Bu? Karena kenapa saya bilang kepala harganya mahal? Sekarang Pak, bikin KTP aja kalau nggak ada gambar kepalanya nggak sah. Ada nggak KTP yang gambar dengkul? Ada nggak? Nggak ada. Belum lagi di kalangan ibu-ibu yang namanya kepala modalnya banyak. Bedak aja berapa macam Pak? Mulai dari bedak dingin, Mirabella, Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Pambo, bedak Mares, bedak Maya, bedak pipa, nempel semua di pipi. Iya Pak, iya. Tapi
Tapi karena ada iman, walau posisi kepala paling atas, harganya mahal, modalnya banyak, ketika panggilan iman datang, kepala ditaruh di tempat yang paling bawah. Apa kata orang yang beriman ketika sujud? I am just nothing, oh my God, I am just a dust and any fall. Ya Allah, ternyata saya tidak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah, melainkan ibarat segelintir debu ya Allah. Tuh, makanya orang kalau punya iman nggak sombong. Apa yang kita mau sombongin? Iya Pak, iya. Perempuan, kadang-kadang perempuan sombong bener, mentang-mentang cantik. Padahal perempuan Pak dibilang cantik kalau masih muda. Coba kalau sudah nenek-nenek, pan serba salah. Dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Dipoles yang kanan, yang kiri peot. Iya Pak, iya. Oh, saya punya pangkat, saya punya jabatan, saya punya kedudukan. Pangkat, jabatan, kedudukan paling tinggi, pensiun. Kalau sudah pensiun selesai. Betul? Oh, saya mau orang kaya, matinya belakangan. Yang kaya juga bakal mati, Bu. Bu, pernah ibu membaca dalam satu catatan, oh dia karena kaya hidup selama-lamanya? Ada enggak? Ada enggak? Yang kaya meninggal, yang cantik, nih kita semua bakal meninggal dunia. Kalau kita cinta banget sama dunia, lupa akan akhirat, rugi kita Bu, ya Bu ya. Makanya ayo yang muda-muda hijrah dari jalanan menuju masjid, dari jalanan menuju musola, dari jalanan ke majlis taklim. Jangan tangkrang tongkrong kagak pugu lagu. Kadang-kadang maghrib orang ke masjid, ke musola nyekek botol, pada ngedrink, pada ngeplay, pada ngeboat, pada tripping, pada giting. Malah ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, topi miring, topi nenclek. Kadang-kadang jalan di aspal udah pelantar pelintir, matanya udah pada merah persis ikan bandeng telat. Ketemu temennya ditanya, dari mana Mat? Wala bebe. Sekalinya masuk ke musola disuruh adzan keder, orang lagi mabok. Pernah dengar adzan bocah keder? Belum pernah. Emang mau denger Bu? Mau denger? Contoh adzan keder. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, buntutnya akbar. Akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam tanya, siapa yang adzan tadi? Nah lu Udin nyaut. Udin dipanggil sama Pak Haji, sini Din. Ya Pak Haji, kamu yang adzan? Iya. Kok hayya 'alas shalah diakhiri akbar? Apa jawab Udin? Emang kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Bocah sekarang kan rada songong sama yang tuaan. Iya Pak, iya. Bahasa Perancisnya noncong, noncong, ngelunjak, ngelawan, nggak takzim, nggak hormat sama yang tua. Iya Pak, iya. Iya, emang apa Pak Haji? Masalah buat lo. Lagi mabok ngomong seenaknya. Oke. Bu, ibad, kita hijrah yang tua, hijrah yang muda, hijrah. Tinggalin apa? Tinggalin kemaksiatan, tinggalin kemungkaran, tinggalin yang tidak baik menuju yang baik. Daripada mabok, teler, beler, nyekek botol. Ayo nih anak-anak kita, lihat yang cinta ulama, yang cinta habaib, yang cinta sama orang soleh. Akhlaknya bagus. Ya Pak ya? Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sama orang tua akhlaknya bagus. Coba lihat, kalau orang sudah jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari orang soleh, jauh dari majlis taklim, gak ada yang diharapkan. Sama orang tua ngelawan. Kadang-kadang minta dibeliin motor, gak dibeliin, orang tuanya diancam. Awas lu mak,
Enggak dibeliin, gua tebas leher lo. Nauzubillah min. Coba kalau anak yang soleh, dia taat ibadah kepada Allah, tahu jasa orang tua. Apalagi yang namanya emak. Woi emak, jadi emak capek enggak? Capek. Bagaimana jadi emak enggak capek? Ngidam aja udah repot. Ada yang ngidam pagi-pagi bangun tidur kepengen makan mangga muda. Ada yang ngidam kalau ngelihat duit enek. Ada enggak? Enggak ada. Oh saya lagi nyari bu, sampai gini hari enggak nemu. Saya udah telusuri tuh, udah ke Kalimantan Tengah, Timur, ke Sulawesi, ke Sampit. Saya dakwah udah ke daerah-daerah, belum nemu. Ngidam, perempuan ngidam ngelihat duit enek belum nemu itu. Bu, belum lagi di saat hamil. Wahnan ala wahan, lelah di atas segala kelelahan. Capek perempuan hamil itu capek. Apalagi hamil udah 9 bulan ya bu ya. Serba salah. Tidur celentang nyesek, tidur miring takut pala anak peang, tidur tengkurap ngejomplang. Belum lagi di saat ngelahirin si ibu teriak, ya Allah bang, ya Allah bang, masya Allah bang, abang, ya Allah bang, masya Allah bang. Lakinya datang ngomong dikit banget. Apa kata lakinya? Sabar neng, emang udah bagian lo. Pertanyaannya Pak, bagaimana perempuan di saat melahirkan nggak teriak? Coba bayangkan. Masuknya 4 on, keluarnya 4 kilo. Masuk 4 on, keluarnya 4 kilo. Yang muda diam, lu nggak ngerti. Saya pernah ceramah begini di Lampung Utara bu. Ada ibu-ibu selesai saya ceramah tanya, Pak Ustadz saya mau tanya. Iya bu. Tanya apa? Emang ada 4 on? Saya bilang jangan ditimbang bu. Terus cara ngenalinnya bagaimana Pak Ustadz? Gampang. Kalau ditanya langsung ngejawab itu 4 on. Kalau ditanya nunduk aja, itu 3 on seperempat itu. Udah ya, gantian. Ya, saya belum sarapan, mau nyarap dulu. Ya ntar saya udah berangkat lagi ya bu ya. Udah bu, udah. Terus, jangan terus-terus aja. Kalau ada mau balik penceramah, udah ya bu, ya pak, terserah kiai. Atau bilang juga udah, jangan suruh terus-terus aja. Ustadz juga manusia. Iya pak ya, Ustadz juga manusia. Saya buka sejarahnya nih. Saya tanggal 3 masih bersama almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ di Asrama Haji Pondok Gede. Dari Asrama Haji Pondok Gede berangkat ke Bekasi Timur, dari Bekasi Timur ke Cibarusah acara TV1. Dari TV1 balik lagi ke Bekasi Timur. Malam Rabu di tempat Habib Rizik Sihab. Beliau ceramah di tempat beliau sudah pakai kursi, udah duduk, kecapean bu. Pagi-pagi putranya yang bungsu telepon saya, Abi, ayah udah nggak ada, meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi, kecapean. Makanya kalau ada ustadz ustazah ceramah, kemudian ustadz itu bilang, udah ya bu, udah, jangan suruh terus-terus aja. Ustadz juga capek, ntar kelamaan tuh ustadz mati. Ini orang sini demen amat ustadz pada mati. Sholat, kuncinya sholat. Ayo yang tua ibadah, muda ibadah, pejabat ibadah, rakyat ibadah. Orang yang rajin ibadah hidupnya berkah. Berkah bukan berarti duit banyak, rumah bagus, kendaraan mewah, belum tentu. Tapi orang yang rajin ibadah bisa dipastikan hidupnya bahagia. Kenapa orang yang rajin ibadah hidupnya bahagia? Sebab orang kalau rajin ibadah, insya Allah dia banyak minta. Nih ibu ketika ibadah minta enggak bu? Minta apa? Ibu minta apa? Jawab.
Ibu minta apa? Kita kompak aja dah sama bapak-bapak ya. Permintaan kita ketika sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Panitia, saya sampai gantian. Udah ada belum yang lain? Ada acara lagi? Diam gunanya panitia. Lu si ongkoh wae terus-terus saja. Ini panitia kan yang tanggung jawab ini. Oke, dari depan dong, dari samping lu moto. Parah nih. Wartawan Tempo-Tempo. Tempo-tempo jadi, tempo-tempo ambruk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Kita baca kan? Baca enggak tuh? Pertama kita minta kepada Allah ketika kita sholat. Makanya orang sholat yang rajin insya Allah berkah. Yang pertama kita minta adalah ampunan dari Allah. Rabbighfir. Kenapa yang pertama kita minta ampunan dari Allah? Sadar atau tidak sadar, yang jelas semua kita banyak punya dosa. Dosa mata salah lihat, dosa telinga salah dengar, dosa mulut salah ucap, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah, belum dosa anak sama orang tua, mantu sama mertua, tetangga dengan tetangga. Iya Pak, iya. Banyak gak dosa kita? Tapi kalau kita rajin ibadah dan banyak minta ampun kepada Allah, datang zuhur minta ampun, datang asar minta ampun, datang maghrib minta ampun, datang isya minta ampun, datang subuh minta ampun. 24 jam 5 kali minimal kita minta ampun. Kata Nabi, lama-lama dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa sudah diampuni oleh Allah, artinya kita nggak punya dosa. Orang kalau nggak punya dosa, nasibnya enak seperti orok. Orok karena nggak punya dosa, nggak pernah ada orok bingung. Lah iya, gue kan cerita orok, gue cerita aki-aki, pakai ada yang ngeletuk lah bisa orok. Lah iya, gue kan cerita orok. Lo kalau ngaji dengerin lo. Lah guru dilawan, ngelawan guru nggak bakal menang. Di mana-mana guru mah kalau dilawan sama murid nggak bakal menang. Ada ustadz kampung nasihatin murid-muridnya tuh, anak-anak, nih lu gue jadi cerita lagi deh nih. Iya, anak-anak, nih kayak anak-anak kecil kayak begitu tuh. Iya Pak Ustadz, anak-anak kalau mau pipis jangan hadap kiblat ya. Kenapa Pak Ustadz? Nggak boleh. Iya Pak Ustadz. Sekali waktu Ustadznya lupa pipis ngadep ke kiblat. Anak muridnya tanya, kata Pak Ustadz kan kalau pipis nggak boleh ngadep kiblat. Kok Pak Ustadz ngadep kiblat? Apa kata Pak Ustadz? Bener sih muka gua ngadep kiblat, cuman gua pelintir madep kiri. Udah deh. Udah deh. Kan kalau Ustadz lagi ngomong jangan suka nyeletuk. Iya, lu ngelawan Ustadz nggak bakal menang. Ustadz mah akalnya ada. Iya Pak, iya. Iya bener muka gue ngadep kiblat tong lah, tapi kan gue plengosin. Aduh, tuh Ustadz menang banyak ya sama muridnya. Orang yang rajin ibadah berkah. Terusin. Udah belum? Wah parah nih sih. Tanya pura-pura nggak denger lagi. Sayanya lagi kurang fit Bu, ini kena batuk pilek saya aja tuh pakai minyak angin cap kampak nih tuh.
Itu. Suara saya lagi parau banget udah habisnya. Habisnya ngadepin umat sekali tampil 2 jam, tampil 2 jam. Lah kalau semalaman 4 tempat, nah amplop aja belum sempat dibuka. Nah, apa sih pada ketawa? Bener. Iya, saya emang nggak pernah buka amplop, paling istri saya. Iya, habis ceramah semalam mana? Ini, kapan 4 tempat? Amplop aku 3. Ngumpetin satu. Ketahuan. Bercanda. Ya, jadi ngomongin amplop gak enak, ntar panitia tersinggung. Maksud gue sih emang sengaja kan begitu. Terusin. Kenapa orang yang rajin ibadah berkah? Karena dia banyak minta. Di antara permintaannya adalah minta ampun. Orang kalau sering minta ampun, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Kalau orang udah gak punya dosa, insya Allah berkah. Nasibnya pun enak seperti orok. Tadi saya udah kasih contoh kenapa orok, lapar, nangis, haus, nangis. Yang repot siapa? Pernah nggak ada emak jam 2 pagi keluyuran ke Indomaret beli susu? Karena oroknya nangis. Tuh orok keluyuran jam 2 nyari susu, ada nggak? Emaknya yang repot. Bahkan orok baru lahir, belum kenal encang, belum kenal encing, belum kenal pakle, belum kenal bule, baru lahir, lihat rizkinya udah berkah. Begitu ada orok lahir, tetangga datang. Setiap tetangga yang datang nggak lenggang tangan, ada aja yang dibawa. Ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawa anduk kecil. Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawa rengginang. Akhirnya yang makan emaknya apa oroknya? Pertanyaannya, kenapa si emak makan rengginang? Keberkahan orok yang nggak punya, keberkahan orok yang nggak punya dosa. Gigi udah salah kenceng lagi. Keberkahan orok yang nggak punya karena nggak punya dosa, makanya kita ini kadang-kadang nggak sadar banyak banget punya dosa. Wabil khusus dosa kita kepada orang tuh. Makanya ingat nih, yang muda-muda hati-hati ente. Jangan merasa mentang-mentang ibadah rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, ke masjid rajin, sholat rajin, ibadah rajin, kemudian ngelawan sama orang tua. Hati-hati. Kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang jadi anak, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah, tapi kalau durhaka kepada ibu dan bapaknya, seluruh amal ibadah anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya besok pada hari kiamat ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kenapa lu ketawa? Pikirin. Kita kadang-kadang lupa jasa orang tua. Sampai orang tua udah meninggal, borok-borok didoain. Cuman datang ke kuburannya doang kalau mau puasa, kalau mau lebaran. Ya Pak, iya. Datang ke makam orang tua bawa cangkul, bawa sapu, kembang dah dibuntel di kantong plastik. Habis ngoret, nyapu-nyapu, bersih-bersih, naburin kembang. Dia ngomong sama emaknya, udah ya mak, saya mau pulang. Emaknya dalam kuburan nyeletuk, dasar anak sambar geledek. Datang kemari cuma naburin kembang doang. Padahal yang namanya orang tua, siapapun yang jadi anak, kalau durhaka kepada ibu dan bapaknya, walaupun dia sholatnya rajin, sholatnya ditolak oleh Allah. Dia puasa, puasanya ditolak. Dia haji, hajinya ditolak. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian orang itu durhaka kepada ibu dan bapaknya, semua amal ibadahnya enggak ada artinya di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Makanya ayo hijrah. Yang muda-muda nih hijrah, takzim sama orang tua, hormat sama orang tua,
ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho kepada apa yang kita kerjakan karena orang tua kita ridho kepada kita. Kalau orang tua enggak ridho kepada kita, percuma kita ibadah. Makanya hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik. Saya udah ya sampai di sini. Ya Kiai, udah. Bagi-bagi waktu sesuai dengan amplop. Apa ketawa? Saya cuma ngingetin panitia. Bercanda Pak ya, kalau saya ngomongin amplop itu bercanda. Saya terus terang dakwah dari tahun 83, dari masih bujangan sampai gini hari. Pesan salah satu guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun, termasuk guru dari Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Berarti saya sama-sama murid dengan beliau. Itu pesan beliau, kalau diundang orang selama ada waktu jangan pernah bilang enggak bisa. Tapi tempo-tempo kan orang kalau udah masyhur, namanya udah tinggi, popularitasnya udah tinggi, diundang rada mahal tuh. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Udah ngasih budget kagak datang lagi. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Maju ke depan. Yang mana orangnya? Itu. Nenek itu mah. Ya, mudah-mudahan dah yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kesimpulan ceramah saya siang ini, ayo kita hijrah. Siapa lagi yang akan membenahi diri kita kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan menyelamatkan diri kita kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan menyelamatkan agama kita kalau bukan kita? Ya Pak iya. Makanya jangan pada seikut-ikutnya yang enggak jelas, enggak danta kemana arah tujuannya. Islam sudah memberikan konsep yang terbaik buat kita sebagai penganutnya. Selama konsep Islam kita ikuti, insya Allah hidup kita akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.